Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Pengharaman emas dan perak selain untuk diperjualbelikan dan yang sejenisnya. La yajuzu isti'malu dhahabi wal fiddati fi ayyi naw'in min anwa'il isti'mali. Tidak dibolehkan menggunakan emas dan perak fi ayyi naw'in min anwa'il isti'mal pada satu macam dari berbagai macam penggunaan. Ma'adal bai'a wasyara'a, selain untuk diperjualbelikan. Artinya kalau untuk diperjualbelikan ya boleh saja gitu ya, terkait emas dan perak. Fala yajuzu ayyattakhidha minhuma awaniya lil akli wasyurbi, maka tidak boleh menjadikan emas dan perak sebagai perkakas atau alat untuk makan dan minum. Berarti haram ya. Jadi kalau ada sendok dari emas ya atau dari perak digunakan ya, itu yang termasuk haram ya. Wala yaj'ala minhuma adawatil kitabati, dan tidak boleh juga menggunakan emas dan perak untuk dibuat alat-alat tulis, pulpen gitu ya. Itu tidak boleh dari emas dan perak. Awil iktihali, atau untuk bercelak. Jadi ada agar tampak kilau-kilau emas gitu ya, celak mata itu dipakein emas atau perak, itu juga haram. Atau kalau orang kita juga sifat mata gitu kan ya, yang biasa dipakai itu ya, memang itu sunnah kan, sunnah untuk memakai celak mata. Au tazyinal buyuti, atau untuk hiasan rumah ya. Di rumah ada hiasan terbuat dari emas, itu juga haram ya, tadi bolehkan ya. Kalau rumah kita mungkin enggak, tapi rumah orang-orang yang yang ya hartanya banyak gitu, orang-orang kaya kadang begitu tuh ya, ada bagian-bagian hiasan-hiasan rumah yang terbuat dari emas atau perak, itu termasuk tidak dibolehkan ya. Wal majalis, atau untuk hiasan tempat-tempat majalis ya, majelis-majelis ya, tempat berkumpul gitu. Itu di situ ada umpamanya hiasan-hiasan dari emas atau perak, itu pun tidak boleh ya. Wal masajid, dan juga masjid-masjid ya. Berarti kalau ada masjid gitu, bagian-bagian dari bangunannya itu ada pakai emas. Ini dalam mazhab Syafi'i la yajuz ya, tidak boleh untuk menggunakan bahan emas atau perak ya untuk tazyin, untuk menghiasi bagian-bagian masjid itu. Sawa'un kanat hadhihi al-asya'ul musta'malatu min adh-dhahab wal fiddati saghiratan aw kabiratan, baik hal-hal yang menggunakan emas dan perak tadi itu bentuknya kecil atau kabiratan atau besar ya. Jadi umpamanya ada hiasan-hiasan yang pakai emasnya nggak banyak gitu ya, itu tetap tidak dibolehkan. Lalu apa pedoman untuk pengharaman menggunakan emas dan perak ya pada tempat-tempat tersebut atau pada alat-alat tersebut ya? Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim, di mana Rasul mengatakan, man syariba fi ina'in min dhahabin aw fiddatin fa innama yujarjiru fi batnihi naru jahannam. Barang siapa yang minum ya
atau makan tentunya fi ina'in dalam satu wadah min dhahabin yang terbuat dari emas au fiddatin atau perak fa innama yujarjiru fi batnihi naru jahannam, maka sesungguhnya di dalam perutnya itu bergejolak neraka jahanam ya. Jadi ini ancamannya lumayan keras ya. Jadi bagi yang menggunakan alat-alat makan minumnya itu dengan bahan emas atau perak, itu Nabi mengatakan yujarjiru fi batnihi naru jahannam. Jadi di dalam perutnya itu bergejolak api neraka jahanam. Kemudian yang kedua ya, untuk landasan bahwa itu diharamkan adalah Nabi mengatakan wala tasrabu fi aniyatidz dzahabi wal fiddah. Jangan kalian minum ya dalam wadah atau menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak, wala taqulu fi sihafiha, dan juga jangan kau makan pada piring wadah yang terbuat dari emas perak, fa innaha lahum fid dunya ya, maka sesungguhnya emas dan perak tersebut adalah untuk orang-orang kafir di dunia gitu. Ya. Jadi kata Nabi harus beda lah gitu ya. Orang-orang kafir ya mereka menggunakan bejana-bejana atau wadah-wadah alat-alat terbuat dari emas. Nah, ini umat Islam tidak perlu untuk mengikuti mereka gitu. Ya. Nah, ini landasan dalil kalau emas dan perak tersebut tidak boleh dijadikan sebagai hiasan-hiasan di bangunan-bangunan rumah kita, di masjid-masjid ya. Kemudian juga pada alat-alat yang biasa kita pakai di rumah. Hukum isti'amali awalil mudabbawati bil dhahabi wal fiddah. Hukum menggunakan wadah yang ditambal dengan emas dan perak. Jadi ada wadah yang kemudian mungkin karena ada cacat gitu, maka untuk kelihatan tetap menarik ditambali, ditutup pakai emas atau perak. Yahrum isti'malu ma dubbiba minal awani bil dhahabi mutlaqan. Haram menggunakan sesuatu yang ditambal ya dari bejana-bejana, dari wadah-wadah bidzahabi mutlaqan ya, dengan emas mutlaqan, itu tidak ada alasan lagi untuk membolehkan ya. Pokoknya mutlak, mau dikit mau banyak gitu ya. Kalau itu menggunakan emas untuk menambalnya, itu hukumnya haram, itu mutlaqan. Jadi artinya apa? Banyak atau dikit tambelannya itu tetap haram. Walaupun umpamanya ada gelas yang bagus gitu, dia logam ya, logam biasa, kemudian ada cacat pada bagian pegangannya ya. Itu kan pada bagian pegangan itu tidak dijadikan tempat minum gitu kan. Namun pada bagian yang cacat itu ya, agar dia tetap punya nilai baik gitu, maka dia tambal tuh, ditutupi pakai emas. Nah, ini walaupun sedikit hukumnya haram ya. Wa amma tadbibu bil fiddah, adapun menambal dengan perak, fa in kana dhabbatu kabiratan bi ghairi hajatin hurimat, maka jika tambalan itu ukurannya besar tanpa ada keperluan ya untuk menambal itu hurimat, itu diharamkan. Berarti kalau tambalannya sedikit atau tambalannya banyak tapi memang itu dibutuhkan, nah itu boleh. Ini kaitan dengan perak. Kalau emas kan mutlak, mau sedikit ya mau banyak tetap itu haram. Di mana dalil bahwa menambal dengan perak itu ya dibolehkan? Ini ada satu kisah gitu, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ya.
dari Asim, ya, dari Asim al-Ahwal. Asim mengatakan gini, ra'aitu qadahan Nabi SAW inda Anas bin Malikin radhiyallahu an. Aku pernah melihat gelas milik Nabi, ya, yang dipegang oleh Anas bin Malik. Wa kana qadin sodaa, gelas tersebut kelihatannya retak. Fasal salahu bifiddatin, maka retaknya itu direkatkan dengan perak. Ya, qala, ya, Anas mengatakan wa huwa qadahun jayyidun aridun min nudar. Jadi ini memang gelas kesayangan Rasul. Ya, kata Sayyidina Anas, aku ini sering menuangkan air untuk Rasul di gelas yang ini. Ya, itu sampai beberapa kali. Nah, ini hadis ini, ya, riwayat Imam Bukhari ini menjadi landasan dalil bahwa merekat, ya, sesuatu yang retak dengan menggunakan perak itu hukumnya boleh, ya, boleh. Kemudian berikutnya, hukum isti'mal awalil mumawwahati bidzahab wal fiddah. Hukum menggunakan alat-alat yang dilapisi emas dan perak. Ya. Kan ada tuh kadang-kadang orang yang hobi pakai cincin, gitu ya. Itu bahannya biasa, ya, bahan logam, kemudian disepuh dengan emas, gitu ya. Gitu. Nah, itu gimana hukumnya tuh? Gitu. Ya, kalau orang-orang kita nyebutnya suasa. Ya. Itu kalau di toko-toko emas tuh itu ada yang disebut tuh, ya, bagian pegangan itu, bagian lingkarannya. At-tamwihu bidzahab wal fiddah in kana qalilan bihaitsu idza uridu 'ala nari lam yatahassal minhu syai'un. Menyepuh, ya, melapisi peralatan dengan emas dan perak jika cuma sedikit, di mana kalau barang tersebut dibakar ke dalam api itu tidak menghasilkan sesuatu yang berharga, itu boleh. Umpamanya nih ada cincin, gitu ya, kemudian disepuh pakai emas. Itu seandainya cincin tersebut diletakkan di api, gitu ya, dan tidak ada unsur emas yang punya nilai, ya, artinya punya nilai ekonomis, ya, untuk dijual, gitu, itu nggak apa-apa, ya. Tapi kalau dia banyak, ya, sepuannya banyak, gitu, lapisannya banyak, seandainya dia ditaruh di api maka akan meleleh, dan lelehannya itu adalah emas murni yang punya nilai ekonomis, ya, itu tidak dibolehkan, ya, itu haram hukumnya. Nah, bagaimana kalau rumah, ya, kalau rumah bangunan, ya, kemudian dilapisi dengan emas, gitu ya, walaupun sedikit, itu tetap haram, ya, tetap haram. Jadi ya, tetap haram. Mamanya ada bagian dinding, ya, yang disepuh emas, gitu ya, itu tetap haram. Ya, atau pada bagian tiang, ya, dilapisi dengan emas yang tipis, umpamanya sedikit, itu tetap haram hukumnya. Ya. Mana Pak dengan masjid di bawah itu dan almari itu kan bergetar-getar emas di bawah. Nggak boleh. Secara hukum nggak boleh. Apa ada dalil lain? Ya mungkin di madhab lain, ya, saya nggak tahu. Kalau di Imam Syafi'i jelas nggak boleh. Makanya ada seorang kiai, ya, ini benar kiai besar gitu. Dia nggak mau sholat di situ. Ya, karena atas itu kan emas, gitu ya. Iya. Iya. Ya, secara hukum ya memang nggak boleh, dibolehkan, ya. Hukum isti'mal awalil mutakhadati minal ma'adin nafisah. Hukum menggunakan alat-alat yang terbuat dari barang-barang mineral yang berharga, ya.
Yajuzu isti'mal awal mutakhadzati minal ma'adin nafisah. Menggunakan alat-alat yang terbuat dari unsur-unsur mineral yang berharga itu boleh. Ghairan naqdaini, selain emas dan perak. Ya, pokoknya yang selain emas perak itu boleh, silakan aja. Walaupun harganya lebih mahal dari emas dan perak, itu boleh aja. Mana contohnya? Kalmasi, seperti berlian. Ya, bapak mau pakai berlian, yang paling mahal pun boleh, gitu ya. Walu'lu, mutiara. Ya, umpamanya kita beli nih mutiara nih, jadiin sebagai mata cincin. Ya, harganya berapa? Mungkin dapat 10 juta gitu ya. Kalau dibanding emas masih bahalan dia, itu tetap boleh. Ya, gitu. Wal marjan, ya, ini termasuk bentuk-bentuk batu-batuan mulia, ya, batu-batuan mulia. Wal yakut, ya, batu yakut itu. Kemudian zamrud, ya, itu boleh. Wazujaj, yang terbuat dari kaca juga boleh. Ya. Kenapa begitu kok boleh? Li'adami wurudi nasib bin nahim anha, karena tidak ada nas yang melarangnya. Di Quran nggak ada, di Sunnah nggak ada. Ya, kalau diteliti itu hadis-hadis segala macam yang bicara masalah ini al-awani, itu nggak ada larangan untuk memakai peralatan yang terbuat dari batu-batu mulia, gitu ya. Walaupun dia mahal, ya. Umpamanya batu merah delima, gitu kan mahal itu, ya, puluhan juta itu ya boleh aja. Atau tadi diamond, ya, diamond yang nilainya tinggi bener, itu ya boleh hukumnya, ya. Karena sesuatu yang tidak ada dalil diharamkan itu boleh. Ya. Jadi semua itu adalah boleh, ya, apapun yang ada di dunia ini boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya, mengharamkannya. Nah, ternyata untuk batu-batu mulia ini, ya, batu-batu mulia ini itu nggak ada larangan. Umpamanya kan lebih mahal, lalu dikias, dianalogikan dengan emas perak, itu nggak bisa, ghairu sahih, ya. Al-hikmatu min tahrimi awani dhahabi wal fiddah, ya. Al-hikmatu min tahrimi awani dhahabi wal fiddah, hikmah dibalik diharamkannya alat-alat yang terbuat dari emas dan perak. Qulna sabiqan, sebelumnya kami sudah mengatakan, inna min a'zamil hikami fi hadzal mawdu', sesungguhnya hikmah yang paling besar dari tema ini, ya, dari topik ini, ya, apa itu? Wa amsalu mahdu ta'abbud wal ikhtibar linnas, itu semata-mata karena ta'abbud, beribadah pada Allah. Allah udah larang, ya kita ikutin, ya. Hikmahnya utama itu. Jadi setiap yang Allah dan Nabi larang, ya udah ikutin aja. Ya. Kalau perlu nggak usah bertanya ada apa gitu ya. Itu ta'abbud aja. Jadi semata-mata karena kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya gini, Pak, dalam agama kita itu kan mendapatkan pahala nggak sulit gitu ya. Minuman kan dilarang, kita nggak minum, itu udah pahala udah, kan gitu, ya. Memakai emas laki-laki dilarang, dan kita nggak pakai, itu udah berpahala. Kenapa? Karena itu sifatnya ta'abudiyah, ya, sebuah penghambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wal ikhtibar linnas, dan sebagai ujian untuk manusia. Allah larang nih, ya, kita taat nggak? Itu kan ikhtibar namanya. Ketika umpamanya daging babi dilarang, gitu kan ya, kita masih tertarik ya untuk makan. Itu kan ikhtibar namanya. Ada yang bilang itu enak, daging segala macam. Nah, kita kemudian kan seperti apa?
ada keinginan. Nah, ketika itu apa? Ikhtibar, itu menjadi ujian bagi kita yang tidak mengonsumsinya. Wa ma'ahadza, bersamaan dengan hikmah yang utama tersebut, faqad yajidul bahithu wara'a dzalika hikaman ukhra. Maka orang yang meneliti, dia akan mendapatkan di balik itu semua ada beberapa hikmah yang lain. Ya, nadzkuru minha, kata pengarang ini, kami sebutkan di antaranya. Yang pertama, annallaha azza wa jalla ja'ala an-naqdaini athmanan linnas. Ya. Allah Subhanahu wa taala itu telah menjadikan emas dan perak punya nilai harga yang tinggi. Ya. Wa rabita bihima suhulat ta'amuli bainahum. Ya. Ini apa namanya, keberadaan emas dan perak, ya, itu mengikat untuk apa namanya, mudahnya hubungan jual beli di antara mereka. Kan gini, dulu itu yang namanya, maka sekarang sama aja, alat tukar adalah emas, kan gitu. Alat tukar itu emas. Ya, jadi walaupun kita pakai uang kertas, itu tetap peredarannya, ya, kan bergantung kepada cadangan emas. Itu. Nah, kalau dulu itu memang di zaman Islam, ya, dan baik itu apa namanya, Amawiyah, Abbasiyah, dan masa-masa Khulafaur Rasyidin, itu kan apa namanya, alat bayar emas. Ya, makanya nilainya nggak akan pernah turun, ya, itu. Jadi ya, itu karena apa? Karena memang emas itu dulu digunakan sebagai apa namanya, alat pembayaran. Itu fungsinya. Ya, maka sebenarnya apa? Tidak boleh itu fungsinya dialihkan. Gitu. Yang kedua, ma bidzalika min jarahin li syu'uril fuqara wa kasrin li qulubihim. Pemakaian emas dan perak, ya, itu akan mengakibatkan terlukanya perasaan orang-orang fakir. Jadi kalau ada laki-laki gitu pakai perhiasan emas, ya, ini bagi orang yang miskin, yang fakir, melihatnya itu rasanya sakit hati benar. Ya, muncul kecemburuan sosial, gitu ya. Wa kasrin li qulubihim, dan menghancurkan hati mereka. Hina yarawna al-aghniya min mandunahum yattaqiduna dzahaba fiddah hilyan wa zinatan. Ketika mereka melihat orang-orang kaya laki-laki itu menjadikan emas dan perak sebagai perhiasannya, yafkhuruna bihima, mereka itu berbangga diri dengan emas perak, wa yatakabbaruna, dan mereka menunjukkan kesombongan dengan memakai emas perak. Ya, itu apa namanya, orang-orang itu biasanya kalau dia pakai emas, ya, laki-laki nih pakai kalung gitu, ya, terbuat dari emas, itu ada unsur kesombongan. Ya, artinya apa? Ya, mereka ini orang yang punya keuangan yang lebih lah, gitu ya. Itu. Nah, ini kan bagi orang-orang miskin itu menyakitkan. Kemudian man'un nasi minal inkabi ala hadil ma'adin nafisah. Ya. Kemudian mencegah manusia untuk menyibukkan diri untuk memiliki, ya, barang-barang tambang yang berharga ini. Ya. Wattihaduha ghayatan yatanafasuna fi taqdisiha, dan menjadikan emas dan perak tersebut sebagai tujuan puncak persaingan mereka dalam mengumpulkannya. Ya. Orang itu kalau punya investasi emas itu kan ada apa namanya, berlomba-lomba dia. Ya. Jadi
ya tanafasun. Jadi mereka itu berlomba-lomba untuk mengumpulkan, menimbun emas. Ya, wa tazayyun biha, dan berhias ya dengan emas dan perak. Sehingga dengan begitu apa? Akhirnya mereka itu ya lupa dengan urusan-urusan agamanya karena sibuk mencari emas gitu. Nah, ini kita bisa lihat lah ya, sering terjadi tuh ya, orang-orang yang menambang emas itu mereka walaupun sampai jauh ke dalam bumi gitu ya, itu mereka cari walaupun resikonya besar ya, bisa meninggal dunia itu karena ketika terjadi gugur gitu, tapi tetap orang berusaha untuk mencari emas gitu. Ya, rasanya kita belum pernah itu umpamanya orang mencari batu-batuan berharga sampai sebegitu rupa ya, umumnya ya emas lah yang dicari gitu. Itu kata pengarang kitab ini, di antara hikmah emas dan perak diharamkan untuk dibuat sebagai alat-alat kehidupan, nah itu seperti itu ya. Dulu kan ada itu ya, di luar negeri ada orang kaya punya mobil emas semua ya, bahannya emas semua ya. Nah, itu bagi yang orang-orang yang miskin melihatnya ya Allah gitu kan ya. Nah, itu. Kemudian yang keempat, mu'aradatul kufari wa mukhalafatuhum bima huwa min sya'nihim. Jadi dengan tidak memakai emas dan perak ya dalam peralatan rumah tangga itu menentang ya, sebagai menentang orang-orang kafir dan berbeda dengan mereka ya gitu. Nah, kemudian begini, dalam kondisi tertentu gitu ya, memang dibolehkan ya, emas dan perak itu dalam kondisi tertentu dibolehkan. Ada 3 hal di sini. Yang pertama, ittikhazun nisa'i minadz-dzahabi wal fiddati hilyan lizinati. Kaum perempuan itu menjadikan emas dan perak sebagai perhiasan, kan boleh ya. Artinya apa? Enggak semua emas perak diharamkan gitu ya. Untuk dibuat gelas haram, ya kan? Dibuat hiasan rumah haram gitu. Tapi ketika perempuan menjadikannya sebagai hiasan itu boleh, bil qadaril mu'tadi, dalam ukuran yang biasa. Kalau sudah min ghairi sarabin wala syatatin, tidak berlebihan. Ya, ada orang perempuan pakai emas ya penuh itu di tangan. Ya, di sini, kemudian di kaki ya. Ini bisa jatuh haram ya. Kenapa? Itu sudah sarab ya, wasyatab, itu sudah apa? Berlebihan gitu ya. Sudah berlebihan. Kan juga menyakitkan gitu. Bagi orang-orang yang tidak punya, ya menyakitkan ya. Lihat orang pakai emas di kanan, ya udah kayak toko emas aja itu badan. Sawa'an kanatil mar'atu mutazawwijatan aw ghairu mutazawwijah. Baik perempuan tersebut udah menikah ataupun belum menikah ya. Sawa'un kana shaghiratan aw kabiratan. Baik itu perempuan masih kecil atau sudah dewasa ya. Ghaniyatan am fakiratan, dia itu orang kaya atau orang miskin ya. Itu berlebihan itu nggak boleh ya. Wallahu la yuhibbul musrifin. Kan banyak kayak gitu. Wallahu la yuhibbul musrifin. Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampaui batas, berlebih-lebihan. Nah, bagi laki-laki jelas ya, kita udah paham. Bagi laki-laki berdasarkan hadis Rasul, hurrima libasul harir wa dhahab ala dzukuri ummati wa uhilla li inathihim. Jadi untuk pakaian dari sutra
dan emas itu haram bagi laki-laki dan halal bagi kaum perempuan. Tapi anak kecil boleh nggak? Anak kecil boleh. Umpamanya di hari raya anak laki-laki gitu ya diberikan pakaian dari sutra, itu boleh, masih boleh. Kenapa? Ya karena bagi anak-anak itu la taklifan alaihim, mereka itu belum terkena beban hukum. Ya, mereka kan mau berbuat apapun anak kecil ya nggak ada dosanya, gitu kan ya. Maka kalau anak kecil pakai emas ya boleh aja yang laki-laki gitu. Tapi si bayi jangan, nanti jadi kebiasaan, gitu kan. Asal yang kedua, ittikhazu khatamin min fiddatin, menjadikan atau membuat atau memakai cincin dari perak, itu boleh. Ya, kalau cincin boleh. Ya. Kenapa? Faqad shahha, sungguh benar sahih anna Nabi SAW ittakhaza khataman min fiddah. Khataman min fiddah. Nabi itu ya menjadikan cincinnya itu terbuat dari perak. Ya. Jadi kalau emas haram, tapi untuk laki-laki perak boleh, gitu ya. Karena Nabi memakainya. Ya. Dalam satu hadis dari Sayyidina Anas, kan kalau Sayyidina Anas nih banyak tahu persis tentang Rasul. Kenapa? 10 tahun beliau bersama Rasul. Ya, dulu kan begini, Bapak dan Ibu. Ketika itu banyak orang memberikan hadiah pada Rasul. Makanya ngasih ini. Itu ibunya Anas bin Malik, orang miskin. Ya, mau ngasih hadiah apa? Untuk membahagiakan Rasul. Lalu dibawa anaknya tuh. Anas bin Malik masih umur 10 tahun, dibawa, diserahkan pada Rasul. Ya, ini saya serahkan anak saya untuk membantumu untuk urusan keseharian. Itu 10 tahun. Maka sahabat Anas bin Malik termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, ya, karena beliau bersama Rasul cukup lama. Ya. Dan unik beliau ini. Didoain apa? Rasul doakan semoga engkau umurnya panjang dan anaknya banyak. Ya, itu Allah kabulkan. Jadi beliau ini hidup sampai kalau nggak salah sampai masa pemerintahan dinasti Amawiyah, gitu. Di atas 100 usianya. Dan anaknya banyak benar. Ya. Dan kemana-mana beliau itu selalu kalau datang orang nunggu-nunggu, kenapa? Orang pada pengen cium tangannya, gitu. Itu dalam satu riwayat gitu. Jadi ketika Anas bin Malik datang, itu orang pada kumpul tuh, ya, ingin apa? Cium tangan. Kenapa sih? Itu kenapa? Tangan ini sering bersalaman dengan Rasul, sehingga itu menurut tabarukan, ya, itu tabaruk pada Rasulullah SAW. Maka ada satu kitab khusus itu namanya Tabarrukus Sahabat. Ya, itu banyak kisah-kisah itu, sahih gitu, ya, seperti itu. Nah, ini kata Sayyidina Anas, beliau mengatakan kana khatamu Rasulullah SAW min warid, cincin Rasul itu terbuat dari perak. Wa kana fassuhu habasyiyan, dan mata cincinnya itu mata cincin Habasyi, ya, jadi dari Afrika. Nah, ini satu dalil bahwa orang laki-laki boleh pakai cincin yang terbuat dari perak, ya. Tapi jangan punya barang-barang rumah dari perak, itu nggak dibolehkan. Amma khatamu dhahabil rijali fa haramun mutlaqan. Adapun cincin dari emas bagi laki-laki itu mutlak haramnya. Jadi mau sedikit emasnya mau banyak itu hukumnya haram, ya.
Yang ketiga, yang dibolehkan orang mengenakan sesuatu yang diharamkan, halatud darurah, yaitu ketika dalam kondisi darurat. Wa dzalika idza lam yajid ghaira aniyatin min dhahabin aw fiddatin fa innahu yubahu lahu inda idzin istimalu li darurah. Ya. Yaitu ketika seseorang tidak mendapatkan satu alat pun selain yang terbuat dari emas atau perak, maka dia dibolehkan untuk menggunakan karena darurat. Umpamanya mau makan gitu ya, sendoknya yang ada cuma sendok dari emas, yang lain nggak ada, itu boleh ya. Itu namanya dalam kondisi darurat ya, darurat seperti boleh. Karena Nabi pernah begini, ada sahabat Rasul hidungnya pecah gitu, putus dalam dalam peristiwa. Lalu dia pakai untuk dulu tuh pakai itu tuh, menutupnya dengan perak. Nggak lama berbau tuh, membusuk ya. Lalu Nabi perintahkan pakai emas saja ya. Itu laki-laki ya, kata Nabi pakai emas, karena emas itu dia tidak akan terpengaruh itu ya, bagian yang hidungnya lepas tadi ya. Jadi itu dibolehkan. Kenapa? Karena darurat, tidak ada bahan yang lain untuk bisa mengatasi cacat hidung tersebut ya, maka Nabi memerintahkan untuk pakai emas. Termasuk menambal gigi itu, kalau memang nggak ada bahan yang lain, yang ada cuma emas, boleh pakai emas ya, laki-laki. Kalau memang gigi yang rusak itu umpamanya nggak ada bahan untuk menambelnya, ya pakai emas nggak boleh, itu darurat. Saya kira sampai sini, nanti baru masalah sutra ya berikutnya. Untuk masalah sutra ini pun ya bagi laki-laki diharamkan ya. Jadi tidak boleh laki-laki itu mengenakan pakaian yang terbuat dari sutra ya. Kenapa itu tidak boleh? Nanti ada beberapa alasan ya. Ada beberapa alasan kenapa sutra itu tidak dibolehkan. Nah, di sini diantaranya itu akan menunjukkan kesan laki-laki itu gemulai ya. Jadi ada sifat-sifat keperempuanan, ta'annus dan tahannus, sifat-sifat keperempuanan dan sifat-sifat kebancian ya. Itu kalau laki-laki memakai sutra ya. Kesannya apa, kalau kata orang sekarang nggak maco gitu ya, seperti itu. Nah, itu. Walaupun nanti dalam kondisi darurat boleh ya, umpamanya ada orang yang tidak punya pakaian yang lain untuk sholat, tutup aurat, itu yang ada cuma bahan sutra, pakai aja, itu boleh darurat. Atau pernah ada sahabat Nabi Rahman bin Auf mungkin ya, dia itu punya penyakit kulit, kalau pakai pakaian biasa itu gatal ya. Lalu dia minta izin untuk pakai apa? Sutra, karena sutra itu dipakainya membuat dia itu enggak gatal kulitnya. Maka Nabi membolehkan. Itu betul Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam ya. Itu dia kalau pakai gamisnya gamis sutra. Kenapa? Min hikkatin kanat bihima, karena keduanya punya penyakit kulit ya. Jadi Abdurrahman bin Auf itu punya penyakit kulit, Zubair bin Awam punya penyakit kulit, maka kalau pakai pakaian bahan biasa itu akan terasa nggak nyaman, gatal gitu. Tapi kalau pakai bahan sutra dia nyaman sekali, artinya nggak terganggu kulitnya. Itu beberapa yang terkait dengan larangan sutra. Saya kira ini yang kita bahas pada malam hari ini ya. Memang ini bab yang cukup panjang ya untuk masalah pakaian ya.
Nanti termasuk kita bicara masalah semir, ya, kemudian menyambung rambut kayak sekarang ini, ya, banyak dipakai, termasuk ini apa, membentuk alis, itu kan lagi ngetren juga itu, ya, nanti kita bahas satu persatu insya Allah, ya, tato termasuk, ya, ini karena kan anak-anak kita jangan sampai ikut-ikutan gitu ya, ikut-ikutan dengan memakai tato.